Selamat bertemu kembali dalam permenungan kita di hari Selasa pekan Paskah yang ketiga. Yesus membawa kita lebih dalam lagi dalam permenungan. Permenungan yang dimulai dengan perbanyakan 5 roti dan 2 ekor ikan. Karena perbanyakan roti dan mujizat ini, banyak orang mencari Yesus. Dan kemarin Yesus mengingatkan kepada kita dan sembari bertanya kepada kita, apa sih sebenarnya yang kita cari pada Yesus? Apakah yang kita cari itu adalah roti yang mengenyangkan perut kita? Itukah? Apakah kita mencari Yesus karena dia berguna untuk kita? Karena dia bisa buat sesuatu untuk kita? Mungkin karena itu kemarin saya tegaskan, kadang kita frustrasi, marah, jengkel, tidak mau berdoa lagi ketika keinginan kita tak terpenuhi oleh Tuhan. Ketika kemauan kita seolah-olah tidak didengarkan oleh Tuhan. Kita marah, jengkel, bahkan kita mencari tempat lain untuk mendapatkan semuanya itu. Kita lupa bahwa Yesus dan misi perutusannya pertama-tama dan terutama adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa. Karena jiwa adalah kehidupan itu sendiri. Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa jiwa itu tidak bisa hidup dengan roti, tetapi dengan sabda Allah. Dan dia pada hari ini mengatakan dan mengingatkan kepada kita bahwa dia adalah sebenarnya sabda Allah itu sendiri. Berarti cuma dialah yang memberi kekuatan dan kehidupan kepada jiwa itu. Tanpa dia, jiwa itu akan mati. Ketika Yesus berbicara tentang dia adalah roti yang hidup, dia berbicara tentang dirinya yang memberi kehidupan, dirinya yang peduli, dirinya yang care, dirinya yang berusaha melepaskan orang yang tertekan karena dosa dan salah, yang ditindas supaya menjadi orang-orang yang bebas dan merdeka. Makanya ketika Yesus berbicara bahwa dia adalah roti hidup, dia mau mengatakan kepada kita bahwa jiwa dan kehidupan jiwa itu hanya bisa hidup ketika ada cinta, ada kasih. Berarti di balik roti yang kita lihat, yang mengenyangkan perut kita itu ada cinta, ada pengorbanan, ada kasih sayang. Makanya ada satu kebiasaan dalam masyarakat, misalnya di Lembata, di Flores, NTT, kadang kalau mau memberi makan kepada orang mati, kadang bingung ya, kok orang matinya dikasih makan? Tapi orang Cina juga, mereka juga memberi makan. Pertanyaannya, memang orang mati itu makan makanan yang kita bawa? Pasti orang mati tidak akan makan makanan itu seperti saya atau Anda memakan makanan itu. Tetapi yang dia makan adalah cintamu, adalah kasihmu, adalah perhatianmu, adalah cintamu, pengorbananmu. Itu yang dia makan. Makanya selalu dibilang bahwa makanan itu harus dimasak, harus disiapkan,
Bahkan misalnya urusan permisi untuk saudara saya yang beragama lain yang menjadi pendengar dalam renungan ini, urusan dengan babi, dibilang tidak boleh babi putih, harus babi hitam. Kenapa harus babi hitam dan bukan babi putih? Karena babi putih itu babi yang kita beli. Orang jarang piara babi putih. Biasanya orang piara babi putih itu untuk dijual. Tapi untuk urusan adat, orang tidak bawa babi putih, tapi babi hitam. Kenapa babi hitam? Karena babi piaraan kita. Babi yang kita korbankan waktu, tenaga, energi kita untuk membesarkannya, untuk memberi makan, untuk memandikan dia, untuk membersihkan kandangnya, semua. Makanya ketika babi ini dipotong sebagai korban persembahan, sebagai ungkapan kasih cinta kita kepada yang meninggal itu. Makanya orang mati itu tidak makan babinya, dagingnya, tapi yang dia makan itu cinta, kasih, pengorbanan kita. Dan itulah yang Yesus mau. Bahwa ketika kita makan roti pada perjamuan Ekaristi, itu kita bukan cuma makan roti, tetapi kita menyambut kehidupan Tuhan. Kehidupan Tuhan yang penuh daya, kehidupan Tuhan yang penuh pengampunan, kehidupan Tuhan yang penuh kasih. Karena itu Yesus bisa bilang, kalau Anda membawa persembahan dan Anda ingat ada masalah dengan saudaramu, tinggalkan persembahan itu dulu, baru tinggalkan persembahan itu, berdamailah dengan saudaramu itu, baru bawalah persembahan itu. Bahkan Santo Paulus kepada umat di Korintus, dia mengeritik mereka kepada orang-orang Korintus yang makan duluan. Ada yang makan duluan, ada yang makan kemudian. Karena situasi, karena orang bekerja, jadi pekerja-pekerja ini selalu datang agak terlambat. Yang tidak bekerja, yang sudah punya uang, biasanya mereka datang duluan, karena mereka tidak banyak kerjaan lagi, mereka sudah datang duluan. Jadi sementara tunggu, pasti ada cemilan-cemilan lah, adalah minum lah, adalah makan. Makanya ketika waktu saat perjamuan, pemecahan roti, mereka sudah kekenyangan dulu, yang lain kemudian. Makanya dia bilang nggak bisa kayak begitu. Apalagi yang orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya berpengaruh, diberi privilege, diberi kekhususan dan perhatian khusus, sementara yang lain tidak dipedulin sama sekali. Makanya Santo Paulus berani bilang bahwa kalau kita merayakan Ekaristi seperti itu, di mana ada perbedaan, kita bukan merayakan perayaan Ekaristi, tapi kita merayakan kutukan kita. Begitu dalamnya roti yang kita makan itu. Makanya roti yang kita makan itu, makanya kita hormat. Ketika imam mengangkat roti, dia bilang, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita jawab apa? Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka saya akan sembuh. Sembuh dari keangkuhan saya, sembuh dari sakit hati saya, sembuh dari dendam saya, supaya saya mampu berbagi seperti roti yang terbagi dan teranggur yang tercurah. Makanya menjadi bagian dari Ekaristi itu, menjadi bagian dari roti itu, berarti dengan sendirinya otomatis kita menjadi bagian dari hidup, misi, dan perutusan Yesus sendiri. Makanya ketika kita menyambut tubuh Kristus, kita menjadikan Yesus itu hidup dalam diri saya. Dia bukan mengenyangkan mengenyangkan perut saya, tidak. Tubuh jasmani saya, tidak. Tetapi dia mengenyangkan jiwa saya, supaya jiwa saya berkobar, bersemangat untuk mewartakan dan menghadirkan Tuhan sendiri yang penuh kasih. Hanya dengan demikian, roti bukan sekedar roti, tetapi Tuhan sendiri yang hadir. Makanya dengan menerima tubuh Kristus, kita membuat roti itu, tubuh Tuhan itu, menjadi hidup
dalam diriku. Lalu saya menjadi roti Tuhan buat sesamaku. Lalu saya menjadi tubuh dan darah Tuhan buat mereka-mereka yang Tuhan pertemukan saya di hari itu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh